Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ila Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dia berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Namun fenomena terkadang kita lihat di masyarakat ketika sholat di malam hari tersebut. Sebutlah sholat tarawih. Sholat tarawih terkadang kita lihat di sebagian masjid, tidak semua, ini segelintir saja. Cuman beberapa masjid terkadang kita lihat, apalagi kita lihatnya di YouTube, terkadang ada orang yang sholat dengan begitu cepatnya. Ada orang yang sholat dengan begitu tergesa-gesanya. 23 rakaat dilakukan hanya 7 menit saja. Ini kalau misalkan kita bedah, kalau misalkan kita telusuri, kalau misalkan kita mengikuti bagaimana sifat sholat Rasulullah SAW, maka saya katakan itu bukan sholat. Apalagi kita sebut dengan sholat tarawih. Maka ketahuilah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan sholat tarawih. Bahkan bisa jadi sholat tersebut tidak sah karena tidak disertai dengan tumakninah. Ketahuilah bahwa sholat kalau tidak disertai dengan tumakninah, maka sholatnya itu tidak sah, alias sholatnya itu batal, sia-sia belaka, hanya melakukan sujud, ruku, istilahnya adalah formalitas saja, akan tetapi sholatnya tersebut tidak sah. Walaupun niatnya itu baik, tapi kalau caranya salah, tetap itu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga misalkan caranya baik, tapi niatnya yang salah, sama juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya melakukan ibadah harusnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus ikhlas kepada Allah, kemudian mengikuti bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, baik itu ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang pertanyaan ini sering muncul dan saya pribadi sering ditanya oleh saudara-saudara kita tentang yang mana yang lebih afdol. Apakah sholat tarawih 23 rakaat atau 11 rakaat? Kalau misalkan ada seorang yang menjawab yang lebih afdol adalah 11, ini juga kekeliruan. Ada yang mengatakan, oh yang lebih afdol mau 23 atau 20 tilu misalnya bahasa Sunda mah. Ini juga kekeliruan, jawaban yang singkat dan tidak memberikan penjelasan. Harusnya ketika kita ditanya pertanyaan yang demikian, maka jawabannya adalah yang 11 itu benar. Karena Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11. Yang 23 juga benar. Karena itu ada sejak zaman Umar bin Khattab. Sementara Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mengikuti khulafaur rasyidun. Kita mengikuti para khulafa yang mendapatkan petunjuk tentunya. Abu Bakar, kita ikuti mereka. Umar, dan tarawih inilah, rakaat yang 23 ini ada pada zaman Umar. Dengan berlandaskan sebuah hadis yang berbunyi, qiyamul laili masna masna. Itu sholat yang ditunaikan pada malam hari itu minimal 2 rakaat. Oleh karenanya dalam hadis ini adalah bersifat umum. Tidak ada batasan sama sekali. Oleh karenanya kalau ada orang yang sholat 23, inilah hadisnya, kemudian dipraktekkan oleh Umar bin Khattab. Kalau misalkan ada orang yang sholat tarawih 4 rakaat, silahkan.
Ada orang yang sholat tarawih 40 rakaat, silahkan. Yang penting sholat tersebut sesuai dengan sifatnya, yaitu tarwih. Inilah dimaksud dengan sholat tarawih. Bisa jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat tarawih 11 rakaat bisa jadi salah, bisa jadi keliru, bisa jadi tidak sah apabila sholat tarawih yang 11 rakaat tersebut kita tunaikan dengan tergesa-gesa, kita tunaikan dengan tidak disertai dengan tumakninah. Begitupun juga dengan tarawih yang 23 rakaat. Tarawih 23 rakaat tidak akan disebut tarawih, bahkan sholat tarawihnya tersebut tidak sah apabila dilakukan dengan tergesa-gesa. Jadi, oleh karena itu, sholat tarawih 23 rakaat akan benar apabila ditunaikan dengan khusyuk, ditunaikan dengan penuh khidmat. Ketika dia salam, kemudian dia berdoa, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Dilakukan dengan santai, dilakukan dengan khusyuk, ya. Yang 23 rakaat itu walaupun misalkan durasinya itu cukup lama, akan tetapi ditunaikan dengan sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah salat tarawih yang demikian adalah salat tarawih yang benar walaupun jumlahnya 23 rakaat. Begitu juga dengan salat tarawih yang 11 rakaat. Salat tarawih yang 11 rakaat kita tunaikan dengan penuh khidmat, kita khusyuk, kemudian diselingi dengan doa setelah salam tersebut, perbanyak doa, kemudian kita lanjut salatnya ke rakaat-rakaat selanjutnya. Insyaallah salat yang 11 rakaat seperti ini yang mengikuti sifat salat Rasulullah, insyaallah inilah yang dimaksud dengan salat tarawih. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ditanya yang mana yang benar, salat tarawih 23 apakah doa atau yang 11? Maka jawabannya seperti yang tadi yang sudah saya rincikan. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini ada manfaatnya, terutama untuk saya pribadi, umumnya untuk para hadirin, untuk para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.